misalnya nanti seiring berjalannya dengan waktu itu tidak ada yang tersangka dalam proses pelaporan kami ini, berarti ada yang bermain-main di balik pelaporan kami. Yang kedua, dengan adanya pansus ini, jangan sampai pansus ini nanti mengganggu proses penegakan hukum yang ada di Kabupaten Bangkalan. Karena pansus yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bangkalan itu adalah kebijakan politik, bukan hak politik. Pak aktivis, ini nggak bahaya. Ya, sebelum kita perdalam tentang pansus, karena saya juga ingin forum ini justru menjadi komitmen awal dan kita tandai pengaliman seperti ketika kita betul lah ketika kita bicara tentang munculnya sprindik KPK pada saat itu tanggal 21 Desember tahun 2001 ya pada waktu itu, dan ternyata apa yang saya sampaikan justru terbukti gitu ya, tertegaskan. Kita tandai ya, di hari ini gitu ya, hari ini jam segini gitu bahwa memang kita membahas pansus dan komitmen yang disampaikan oleh Bung Rosi ya. Tetapi kita mulai dari Didaba ini. Saya tidak menyalahkan juga kalau kepentingan BUMD saat ini adalah kebutuhan dan kepentingan bagaimana mengembalikan modal usaha yang mereka pinjamkan kepada beberapa perusahaan dan beberapa personal itu, sehingga pada akhirnya dalam hal ini BUMD paling tidak rugi kan begitu. Itu wajar saja. Kalaupun umpamanya ternyata proses hukum yang saat ini berjalan dan memang dilakukan pressure yang sedemikian luar biasa karena ternyata direksi didampingi oleh Dabah dan teman-teman pada akhirnya melakukan proses pelaporan agar kejaksaan melakukan pendalaman dan pemeriksaan secara masif, penyidikan secara masif, itu ya wajar saja. Bergaining yang seperti itu ya betul jika alasannya ternyata semata-mata memang bagaimana mengembalikan negara. Tetapi kebutuhan kepastian hukum, kebutuhan kepentingan penegakan hukum dan kebutuhan rasa keadilan masyarakat itu tidak cukup di situ. Sangat tidak cukup, karena ini akan menjadi presiden buruk untuk penegakan hukum di Bangkalan. Ketika tidak mengupas ini secara tuntas, tidak melakukan penyidikan secara tuntas yang secara telanjang mata kita bisa melihat bahwa ada niat jahat, kerugian negara itu jelas karena mereka juga tidak ngangsur gitu kan. Proses awal kita sudah tahu bahwa memang tanpa agunan, surat perjanjian yang sangat sederhana gitu kan, dan tidak didasarkan pada usulan dengan proposal, tidak ada desain bisnis yang jelas, dan ternyata BUMD pada saat itu mengeluarkan uang yang sebegitu besar dari kas negara, dari modal yang mereka miliki. Artinya, lalu apa yang dicari? Kalau umpamanya BUMD berpikir bahwa bagaimanapun uang itu harus balik, titik di situ tidak ada persoalan karena mereka ranahnya ranah bisnis gitu. Tetapi ketika ngomong tentang penegakan hukum, ketika ngomong tentang kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, tidak boleh berhenti di situ. Kita yang harus jadi pendorong, dan jika pansus itu benar-benar bisa berjalan dengan baik, itu yang akan menjadi support system bagaimana bisa mewujudkan semua itu. Bagaimana memenuhi keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat, tidak menjadi presiden buruk untuk penegakan hukum gitu kan. Sehingga pada akhirnya kejadian yang seperti ini dan kejadian-kejadian yang lain seperti yang sudah kita lihat bahwa kita di Bangkalan sedang mengalami darurat korupsi, dan tanpa ada penegakan hukum yang jelas, kepastian hukum yang jelas, itu akan bisa dijawab dengan itu gitu. Tidak. Ya. Dari apa yang dijelaskan Pak aktivis ini, kok masih percaya Kejaksaan Bangkalan? Kok itu dilaporkan Kejaksaan Bangkalan? Kan track recordnya sebelumnya semacam itu. Artinya konsultan hukum BUMD kan sudah melihat bahwa ini ada ministerial, ada niat baik sebelumnya. Dan SP3 pun tidak setelah dilacak, asal data di BUMD tidak ada SP3 itu. Itu kan catatan sebetulnya dari konsultan hukum. Kok masih melakukan kejaksaan yang sama? Ya pertama kan mau kemana lagi?
aparat penegak hukum yang bisa mengusut itu hanya kejaksaan dengan Polres. Kalau di Polres itu sekarang kan sudah jalan nih, sudah mulai ada pemanggilan dari beberapa direksi kemarin itu. Kalau kita ini tidak percaya terhadap aparat penegak hukum, lalu kemana lagi kita akan melaporkan? Nggak ke Kejati Nah, maksudnya. ini wilayah hukumnya di Kabupaten Bangkalan kan ya. Peristiwa hukumnya ini di Kabupaten Bangkalan. Kalau misalnya nanti itu nyampe kepada waktunya itu tidak berjalan, kita akan lanjut juga nanti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, bahkan nanti ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang saya tanyakan tadi itu kan begini, ada track record dan cerita sebelumnya semacam ini yang justru ini melahirkan sebuah distrust terhadap kinerja dan juga kerja. Dan tidak semata-mata hanya karena persoalan SP3, tapi ada fakta persidangan kemarin gitu. Apalagi ditambah itu gitu. Gitu. Apalagi semakin bertambahlah distrust itu. Betul. Cuma ini masih memaksakan diri untuk melaporkan ke kepada pihak yang sama. Jawaban barusan karena memang wilayah jurisdiksinya ada di sini sehingga ini akan menjadi pilihan. Iya, betul. Boleh nggak semua itu langsung ke Kejati? Boleh Anda. Sebetulnya. Boleh itu. Cuma apapun bentuknya, ini kan wilayah hukumnya ada di Kabupaten Bangkalan. Wilayah hukumnya ada di Kabupaten Bangkalan, maka mau tidak mau aparat penegak hukum di Kabupaten Bangkalan, khususnya kejaksaan kemarin itu nanti tidak ada alasan. Nah, misalnya nanti seiring berjalannya dengan waktu itu tidak ada yang tersangka dalam proses pelaporan kami ini, berarti ada yang bermain-main di balik pelaporan kami. Kenapa? Pertama, datanya sudah jelas, sudah kami berikan. Bahkan kalau misalnya aparat penegak hukum butuh data real, seril-realnya, kami sediakan itu. Sudah disiapkan ya? Sudah disiapkan, karena dalam proses hukum itu kalau tidak ada bukti memang betul bisa di SP3 kan, proses baik itu proses penyelidikan maupun proses penyidikan. Tetapi kalau data itu sudah keluar dari kami, itu tidak ada alasan. Nah, kalau misalnya nanti itu dihentikan lagi, itu saya pastikan aparat penegak hukum itu Bermain. sudah tidak bisa berbuat apa-apa di Kabupaten Bangkalan. Pertanyaan saya selanjutnya, Ya. sudah berapa hari ini pelaporan? Itu kurang lebih satu Minggu. minggu lah, 1 minggu berjalan sampai Sampai hari di ini. mana prosesnya hari ini? Masih belum ada konfirmasi sampai hari ini. Nah, kalau di Polres kita sudah dikonfirmasi ada yang panggil siapa. Ekspos. Iya. Alasannya ekspos Iya. Paham itu. Jadi pihak prinsipal pelapor hari ini masih belum melihat apa progres yang dilakukan oleh kejaksaan terkait dengan laporannya. Sampai Iya, detik ini masih sudah belum. ada beberapa yang dipanggil karena sudah ada. ini ada pelapor, nanti kan pelapor kan dipanggil duluan kan dah. Setelah itu nanti terlapor. Ada Pelapor belum dipanggil. Sudah ada yang dipanggil, terus kemudian yang di Polres juga sudah berjalan. Cuma ini dalam proses berita acara pemeriksaan ini ada SP2DP namanya kan dah. Nanti proses perkembangannya pemeriksaan itu nyampe mana nanti pasti di kita ekspos, tetapi itu karena proses lidik kan dah, kita tidak bisa wilayah itu. Sebelum Karena Pak Pansus, penyidikan. sebelum Pak Pansus, Pak Lagi sebagai basic apa namanya basic hukum juga, aktivis dan basic hukum. Ini Polres juga melakukan penyidikan yang sama, apa namanya sasaran yang sama, pokok perkara yang sama. Kejaksaan juga dengan sudah dilaporkannya. Ini satu perbuatan pidana gitu ya, yang disidik oleh dua pihak. Ini gimana responnya secara hukum? Ya, sebelum itu saya kira saya jawab. Saya mungkin ada pertanyaan yang menarik dan mungkin bisa dijawab nanti. Kalau seandainya ternyata beberapa pihak peminjam uang, beberapa perusahaan itu ternyata mengembalikan uang yang dipinjamnya, terus bagaimana sikap BUMD? Apakah akan mencabut laporan atau gimana? Itu dijawabnya nanti. Saya akan jawab dulu pertanyaan Bung Aliman gitu ya. Pasti gitu ya, seharusnya mereka berkoordinasi dan tidak boleh melakukan penyidikan ganda di dalam kasus yang sama disidik oleh dua lembaga penegakan hukum gitu ya. Pasti mereka akan berkoordinasi, pasti mereka akan bersepakat siapa yang akan menangani itu atau membagi gitu kan. Sebagian karena ini ada beberapa perusahaan loh gitu ya yang menurut saya unsur-unsurnya hampir sama gitu ya, bahwa memang surat perjanjiannya ya begitu, tidak ada proposal, terus juga
tidak ada agunan dan segala macam. Jadi saya kalau mengatakan bahwa ini adalah desain besar perampokan terhadap uang negara itu iya, dan karena di samping sifatnya sangat masif dan modusnya sama gitu. Apakah akan menyatu atau dibagi loh ya, bukan umpama perusahaan perusahaan A ditangani dua penegakan hukum, tidak, lembaga penegak hukum tidak, artinya berbagi objek seperti itu. Tetapi kan objeknya sama ini. Tidak, artinya proses pembagian objek dari 9 objek membuat perbuatan pidana. Dari 9 objek umpamanya atau 11 objek gitu kan bisa dibagi menjadi 5 atau, tetapi ini kan menjadi sangat tidak efektif gitu ya. Seharusnya ini ditangani oleh satu aparat oleh lembaga penegak hukum kan. Ini catatan. Saya tanyakan dulu konfirmasi ke konsultan. Sudah ada pemberitahuan nggak? Ada nggak husnudonnya Pak Dasuki ini? Ada pembagian penanganan dari 10 objek atau apa model pembangunannya? Ini kan terkesan ada 2 APK yang melakukan penyidikan pada persoalan yang sama. Ada konfirmasi nggak? Nggak ada itu kalau urusan beberapa perusahaan bahwa ini 5 perusahaan kayak ini, kita nggak mau tahu itu sebenarnya, nggak mau tahu itu karena ini adalah menjadi ranah penegakan hukum kan bahwa ranah penegakan hukum ini loh potensi kerugian negaranya. Yang saya tanyakan pengalaman dari Dinda sebagai praktisi pengacara, praktisi hukum di beberapa tempat gitu ya. Bahkan saya melihat sekarang kan sudah berani angin atas gitu kan. Betul. Ada di KPK. Wajar dan biasa nggak ketika ada satu sasaran satu objek ditangani oleh 2 instansi lembaga. Kalau seperti itu sudah biasa kan karena nanti misalnya itu terjadi sebuah proses, ini kan prosesnya lidik. Ketika lidik itu nanti kan naik ke penyidikan. Nah, ketika proses penyidikan itu nanti misalnya alat bukti sudah lengkap dari beberapa pemeriksaan itu, harusnya itu ketika sudah P21 kan dilimpahkan juga nanti kepada kejaksaan. Maka aparat penegak hukum antara pihak kepolisian dengan kejaksaan itu yang harus berkoordinasi. Mana ini yang harus diprioritaskan potensi kerugian negaranya itu wilayahnya aparat penegak hukum kalau sudah P21 berkas itu. Kalau itu ya semua begitu. Ya. Nah, cuma yang saya tanyakan itu sejak dari lidik, dari penyelidikan ke penyidikan. Ya. Itu saya tidak pernah mendengar bahwa ada 2 lembaga yang menangani berbarengan gitu ya. Bahkan kalau di KPK ada penyerahan ke kejaksaan, ada yang di kepolisian kan begitu. Dan itu utuh prosesnya dari penyelidikan ke penyidikan sampai ke penuntutan. Nah, yang sekarang terjadi di Bangkalan ini kan kedua-duanya melakukan bersamaan sejak dari penyidikan bahkan nanti ke penuntutan. Ya, karena tetap meskipun di kejaksaan itu ada proses penyidikan kan ya. Ada proses penyidikan juga di Polres kan juga ada, di Tipikor kan juga ada itu di Polres. Maka nanti setelah selesai dan itu sudah lengkap P21 dan itu dilimpahkan juga pada akhirnya nanti di kejaksaan juga yang melakukan penuntutan. Dan itu karena Polres itu dengan kejaksaan itu ini bukan delik umum sebenarnya yang terjadi karena sudah dari dulu. Kalau dari kejaksaan itu kan kita mengadu karena kejaksaan itu siapa saja boleh melakukan pengaduan itu. Yang saya dengar itu kan begini, kemarin itu Polres itu melakukan penyelidikan personal itu berdasarkan LI. Dasarnya informasi. Ya, informasi. Dan sekarang BUMD melakukan pelaporan secara resmi kepada kejaksaan dengan masalah yang sama. Nggak, jadi gini Bung Adiman. Gimana? Untuk kasus tertentu seperti kasus tindak pidana korupsi gitu ya, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Problemnya bukan bicara urusan kewenangan. Bentar, tata urutannya begini. Kalau Dinda Bahir menyatakan bahwa ini ada hierarki gitu ya, bahwa ketika umpamanya P21 penyidikan dari penyidikan karena ada pengaduan masyarakat atau informasi lantas akhirnya penyelidikan dan akhirnya melakukan penyidikan,
berkas P21 dan akhirnya diserahkan kepada Kejaksaan. itu kan ngomong hierarki proses penegakan hukumnya gitu kan. Tetapi ini bukan tindak pidana umum gitu ya. Tindak pidana umum yang sifatnya memang ranah kewenangan itu hanya ada di kepolisian gitu kan. Bahwa sama-sama antara kejaksaan dengan kepolisian itu sama-sama memiliki kewenangan penyidikan terhadap korupsi, terhadap tindak pidana korupsi. Makanya menurut saya ini memang kewenangan mereka dan mereka pada akhirnya mereka akan bersepakat. Kalaupun umpamanya harus berbagi gitu ya, berbagi objek penyidikan gitu ya, itu urusan mereka. Makanya kita pantau sebetulnya yang mereka sidik itu yang mana. Ini gitu kan? ini saya masih menyisakan pertanyaan besar karena tidak lumrah kalau di tempat yang lain ya. Karena secara hukum saya tidak tahu gitu. Cuma ini sesuatu yang tidak lumrah. Karena yang disidik itu adalah sesuatu yang sama. Kalau bicara kewenangan iya, yang punya kewenangan untuk menyelidiki dan juga penuntutan itu memang kalau bicara urusan korupsi ya polisi, kejaksaan, ya KPK. Oh iya. Karena ini adalah memang khusus yang bernaung di bawah rezim undang-undang korupsi kan gitu kan. Nah ini yang saya tanyakan, kok dua lembaga sama-sama bareng loh ini? Ya, enggak, saya justru berpikirnya ini justru kemajuan. Oh gitu. Oh jangan-jangan ini kan terkesan berebut ini. Rebutan. Ini yang terjadi hanya di Bangkalan kan? Nah, iya. Yang terjadi hanya di Bangkalan. Jadi APH di Bangkalan ini, saya ingin lepas begitu sejak tadi. Iya kan? APH di Bangkalan ini sama kita ini lah solak. Kalau TV kan begitu. Hanya saja ya saya berharap dari teman-teman anggota DPR itu juga harus memantau ini dengan serius. Jangan sampai nanti proses penegakan hukum yang kami serahkan di kejaksaan, karena di Polres pun juga kami telah kawal. Jangan sampai nanti ada permainan politik dengan atas nama pansus itu. Jangan sampai itu terjadi. Kalau terjadi nanti ini meskipun mata boleh nanti kalau terjadi. Iya betul itu. Jadi jangan sampai mata boleh. Pansus ini jangan sampai mata boleh. Nah, ini ruangnya kan bisa juga membuka ruang untuk memata kebedaan dengan adanya pansus. Betul ya? itu. Sekarang kan terkesan berebut nih, terkesan meskipun secara hukum mungkin itu dibenarkan, tapi ini kan terkesan. Ini politik soalnya. Lah, Kapolres berjalan, di kejaksaan berjalan. Ini pansus mau jalan lagi. Jangan-jangan ini nanti menjembatani pematakan. Begini Om. Yakinkan. Gimana? Saya di kesempatan ini ingin sampaikan bahwa kami butuh dukungan dari senior-senior saya yang seperti ini. Artinya hari ini saya masih ragu apakah undangan saya ke sini ini dalam rangka mendukung pansus atau menggembosi pansus. Karena kami saklek bahwa pansus ini harus tetap jalan. Ya, dan tujuan kami wajar lah ada pertanyaan dan keraguan karena memang ini tidak historis. Sebelumnya ada pansus 223 muncul tetap habis. Kan wajar. Ini menurut saya jadikan sebuah dorongan bahwa ini betul-betul serius kan begitu. Jadi pansus itu Om bukan akhirnya nanti akan memunculkan rekomendasi. Dan rekomendasi itu akan kita sampaikan nanti kepada siapapun yang meminta itu. Baik itu kepada APH atau kepada penasihat hukum. Atau bahkan ke publik kesadaran. Begitu. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami. Yang diharapkan oleh publik, khususnya aktivis dan juga para pemerhati korupsi itu sebetulnya pansus ini bekerja tidak hanya sekedar urusan hukum, tapi ini adalah bagaimana potret pembancakan uang negara itu terbuka seluas-luasnya dan siapa peran apa. Kita akan membuka seterang-terangnya. Kalau di proses hukum di kejaksaan macamnya kan agak tertutup karena penyidikan. Tapi kalau pansus ini bisa terbuka, artinya siapa beran apa, mendapatkan apa dan bagaimana. Nah ini kan bisa terbuka di pansus kan. Makanya kalau saya menyampaikan bahasa ekstrimnya kan begini. Pelaporan yang telah dilakukan kepada kejaksaan sampai muncul SP3 itu karena apa? Makanya sekarang ini untuk pelaporan yang kedua kita tidak ingin seperti ini. Kalau dulu nggak lapor ya? Nggak paham saya Pak. Nggak paham ya. Gitu loh.
Jadi proses hukum lah, proses hukum. Proses hukum. Bukan laporan, bukan Proses laporan. hukum ini kan sudah berjalan sebelumnya. Tapi kan mentah dengan SP3, Ya. berhenti di SP3. Sekarang dilaporkan. Lah karena kita ini sekarang ini semangatnya sama, maka kami mohon dukungannya kepada semua, terutama seluruh masyarakat Bangkalan. Ayo kita sama-sama mengawal ini. Gitu. Oke. Makanya kita buka dengan ketika ngomong pansus di awal tadi gitu kan, makanya kita buka dengan bahasa gak bahaya, tak bahaya. Kenapa gitu kan? Saya justru berpikir begini gitu kan. Persoalan hukum di Bangkalan memang tidak semata-mata persoalan hanya persoalan BUMD. Ada proses hukum, kasus hukum, peristiwa hukum yang mendahului, kan begitu. Persoalan yang memang disidik oleh KPK itu. Gitu kan. Dan ada 3 hal yang disidik oleh KPK tentang asesmen, tentang komitmen fee 10% Proyek ya itu, terus gratifikasi lainnya itu ada 3 hal. Dan sepertinya KPK sudah merambah ke persoalan komitmen fee 10%, kurang lebih 10% itu. Nah, inilah maksud saya. Gak bahaya kan di sini? Gak bahaya kan? Saya berpikirnya begini. Jangan-jangan gitu ya, seperti umpamanya yang terjadi di Jawa Timur gitu kan. Setelah proses hukum terhadap Syahad dan teman-temannya gitu kan, muncul sprindik baru gitu kan, yang pada akhirnya akan mentersangkakan beberapa anggota DPR. Nah, proses lanjutan gitu ya di KPK, jangan-jangan gitu kan, ketika muncul sprindik baru ada rombongan gitu ya, dan salah satu sebagian kecil atau sebagian besar gitu kan mentersangkakan teman-teman anggota DPRD umpamanya, apakah tidak akan mengganggu terhadap ini, maka nggak bahaya kan? Makanya nggak bahaya, no, nggak bahaya. Oke, karena urusan masalah yang lain-lain kita akan bahas di lain kesempatan. Saya minta kepada Dinda Bahir sebagai konsultan dan prinsipal dari pelaporan ini, silakan apa yang ingin disampaikan, Dinda. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih pada Kanda Liman Haris bahwa semangat kami sebagai konsultan hukum BUMD Kabupaten Bangkalan itu untuk menyelamatkan uang negara yang selama ini sudah berjalan proses hukumnya, sehingga nanti ini betul-betul dimiliki oleh badan usaha milik daerah Kabupaten Bangkalan. Kemudian yang kedua, dengan adanya pansus ini, jangan sampai pansus ini nanti mengganggu proses penegakan hukum yang ada di Kabupaten Bangkalan. Karena pansus yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bangkalan itu adalah kebijakan politik, bukan hak politik, bukan kebijakan publik yang dari eksekutif, tetapi adalah bagian dari hak politik. Kalau misalnya itu yang menjadikan pengganggu bagi proses penegakan hukum di khususnya di kasus ini, maka kami tidak akan segan-segan untuk berteriak kembali, dan datanya sudah kami siapkan itu di BUMD Kabupaten Bangkalan itu. Oke. Simpulkan sendiri itu ya closing statement-nya dari konsultan BUMD Sumber Daya. Silakan langsung tanggapi sekaligus menjadi Closing statement. Ya, silakan. Terima kasih, Om Leman. Momen ini saya jadikan sebagai penyemangat bagi saya, karena saya sebagai inisiator pansus BUMD di DPRD Kabupaten Bangkalan. Artinya dari awal saya sudah menyampaikan kita menginisiasi pansus ini bukan dalam rangka ingin menghambat proses hukum, tetapi tidak lebih adalah ingin mendukung seluruh proses hukum yang dilakukan oleh BUMD saat ini. Terima kasih. Dan hal-hal yang tidak terbuka dan tidak transparan, yang tidak tersentuh oleh proses hukum, maka pansus yang akan mengisi dari itu ya. Sepakat. Silakan presidennya Pak. Silakan lagi. Saya sebetulnya menyambut baik dinamika yang terjadi akhir-akhir ini, yang termasuk diantaranya munculnya hak inisiatif untuk membentuk pansus dari teman-teman anggota DPRD Bangkalan. Tetapi memang makanya saya bilang di awal, ayo kita tandai hari ini diskusi hari ini gitu kan, apakah rasa pesimis saya yang akan terbukti, ataukah justru teman-teman bisa menunjukkan
eksistensi unjuk gigi bahwa diamnya selama ini justru melakukan analisa dan yang akan dibedah langsung melalui proses di pansus itu. Terus dinamika lainnya yang tadi kita bahas tentang ada dua lembaga penegak hukum dan segala macam, itu dinamika yang menurut saya menarik setelah sekian lama ternyata justru kasus ini tenggelam dan ternyata justru berbuntut meledak begitu saja dan pada akhirnya semua orang terperangah gitu kan. Harapan saya dinamika yang ini gitu justru mendorong bagaimana bisa mendorong penegakan hukum dengan seadil-adilnya, terbukanya kotak Pandora tentang bangkalan darurat hukum, darurat korupsi yang justru pelan-pelan tetapi pasti kita dikejutkan dengan berbagai kejadian yang justru merugikan keuangan negara. Proses-proses ini ya apa ujungnya, endingnya dari semua proses ini, harapan kita semuanya kita belajar gitu ya, bahwa korupsi ini harus kita bumi hangus gitu kan, dengan proses penegakan hukum yang seadil-adilnya, dengan kepastian hukum seadil-adilnya, sehingga Bangkalan benar-benar bisa menjadi bisa melanjutkan pembangunnya dengan baik. Saya kira itu. Oke, pemirsa, catatan besarnya ini, kalau Bangkalan ini dulu adalah bahkan sampai sekarang menjadi daerah yang darurat korupsi sebagaimana istilahnya Pak Dasuki, hari ini semua lembaga berlomba-lomba untuk bagaimana memberantas korupsi, dari Polres, Kejaksaan, ditambah lagi Dewan, Pansus, ada 3 lembaga, bahkan 4, ada KPK, semuanya membidik Bangkalan agar terlepas dan bersih dari korupsi. Mudah-mudahan semua niat baik dan kinerja baik ini betul-betul membuahkan hasil dan betul-betul Bangkalan keluar dari darurat korupsi. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.